Kita harus mempercayai Tuhan sepenuhnya. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa kita harus mempercayai Tuhan sepenuhnya? Alasan kedua adalah kita harus mempercayai Tuhan sepenuhnya karena Tuhan mengerti kebutuhan kita. Ringkasan dari Matius 6 ayat 31 sampai 33. Di sini Yesus Kristus dalam khotbahnya bicara soal kebutuhan manusia yang paling prinsip, makanan, minuman, pakaian. Sebab itu jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai. Begitulah Kristus mengatakan. Semua orang perlu makan, perlu minum, perlu pakaian. Dan sekarang kita tahu ketika kita belajar ilmu ekonomi, kebutuhan primer, makan minum, pakaian, tempat tinggal. Jangan berpikir bahwa Tuhan tidak tahu bahwa kita perlu semua itu. Dan jangan lupa Tuhan punya semua berkat, punya segalanya. Dan makan minum pakaian untuk kita, pasti Tuhan punya untuk kita. Percayalah bahwa Tuhan mengerti kebutuhan pendengar khotbahnya waktu itu. Termasuk kalau kita baca Alkitab, misalnya dari Injil Matius yang tampil di layar saya. Apa firman Tuhan di sini? Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Di situ adalah kisah tentang Yesus memberi makan sekitar 5.000 orang laki-laki. Di samping para perempuan dan anak-anak. Kristus Yesus tahu kebutuhan pendengarnya yang seharian mungkin bahkan lebih berhari-hari ikut Yesus kemanapun dia pergi pelayanan. Tuhan berkata, cari mereka makanan, beri mereka makan, kata Yesus kepada murid-muridnya. Maka kawan-kawan, Bapak Ibu percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan mengerti kebutuhan kita. Kita nggak usah khawatir. Dalam kekristenan kita tahu Tuhan sudah berikan hidup yang mahal kepada kita. Masakan dia tidak berikan yang lain? Hidup kita ini mahal. Lebih mahal mana hidup daripada kebutuhan hidup? Lebih mahal mana hidup atau kebutuhan hidup? Saudara yang berpikir bahwa kebutuhan hidup lebih mahal dari hidup, tentu saja salah besar. Mau gantian kita, ayo. Ayo gantian. Saudara misalnya ditawarkan sekian besar uang yang Anda bisa hitung, tapi hidup Anda diambil. Sekian banyak gedung mewah, kendaraan pribadi yang mewah disediakan, tapi hidup Anda diambil. Tak mungkin kita bersedia melepas hidup ini. Ini yang paling mahal. Matius 16 ayat 26. Kira-kira begini bunyi firman Tuhan. Buat apa seorang memiliki seluruh dunia ini kalau dia kehilangan nyawanya? Kristus Yesus sudah memberikan hidupnya bagi kita. Bapa di surga telah memberikan anaknya yang tunggal bagi kita. Apalagi yang lain. Roma 8 ayat 32. Sedangkan anaknya yang tunggal telah dia berikan kepada manusia yang dikasihinya ini. Apalagi yang lain. Hidupnya diberikan. Saudara percayalah Tuhan sudah siapkan kebutuhan kita hari demi hari. Termasuk tahun ini. Kalau tahun kemarin Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Tahun ini pun demikian. Ingat penciptaan Kejadian pasal 1 sampai pasal 2. Manusia diciptakan hari ke-6, bukan hari pertama. Manusia diciptakan hari ke-6, bukan hari kedua. Manusia diciptakan hari ke-6, bukan hari ketiga atau hari keempat atau hari kelima. Kenapa? Karena semua yang diperlukan manusia untuk hidup harus disediakan dulu oleh Tuhan. Barulah Tuhan siapkan, Tuhan ciptakan manusia itu.
filosofinya, semua yang dibutuhkan manusia untuk hidup sudah disediakan. Saya ada sekarang karena Tuhan sudah menyediakan semua berkat yang saya perlu di sepanjang tahun ini. Demikian saudara ada sekarang karena Tuhan sudah menyiapkan semua yang saudara perlu untuk hari ini. Tuhan siapkan semua kebutuhan manusia, barulah manusia dijadikan, termasuk jodoh. Tapi ingat, ada kisah tambahannya di Kejadian 2 ayat 18 sampai 23. Apa di situ? Betul memang Tuhan menyediakan wanita untuk si pria, tapi si pria dulu lalu disiapkan wanita. Dan si pria mencari, dicarinya sampai dia kelelahan lalu tertidur. Dalam tidurnya Tuhan menjadikan pasangan baginya. Saudara, Tuhan sudah siapkan berkat bagi kita. Semua yang kita perlu untuk menjalani hari-hari. Bangun dari tidurmu, ambil berkat itu. Jangan kalah sama ayam. Jangan lagi mencari rezeki seolah-olah tidak nampak, seolah-olah tidak ada. Tapi jemputlah rezeki itu karena Tuhan menyediakan semua berkat ketika orang benar itu tidur. Bangun dari tidurmu, jemput rezeki yang Tuhan sediakan itu. Tuhan sudah sediakan mana selama kurang 50 tahun kepada orang Ibrani, orang Israel. Tuhan sediakan, maka mereka bangun tiap pagi, kumpulkan. Nggak cari-cari lagi. Mereka bangun, kumpulkan. Bangun dari tidurmu. Jangan salah paham firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan menyediakan berkat bagi orang benar ketika mereka tidur. Seolah-olah ya tidur aja langsung dapat berkat. Tidak. Saat kamu tidur istirahat, Tuhan beri kamu kekuatan untuk memulihkan fisikmu, mentalmu yang lelah. Setelah kamu tidur cukup bangun. Tuhan sudah siapkan berkat. Jemput, ambil. Tuhan siapkan berkat harian. Tuhan siapkan berkat untuk mingguan, bulanan, tahunan. Jangan dibuang-buang berkat Tuhan. Dalam Injil Yohanes ketika murid-murid mendapat berkat Tuhan, tersedia mujizat, ada roti banyak tersedia, lalu dikumpulkan sisanya supaya jangan ada yang terbuang. Ingat, ketika ada berkat yang besar melimpah, murid-murid kumpulkan sisanya. Suatu saat mereka dapat sekian keranjang sisanya, bayangkan. Nggak dibuang, kumpulkan. Tuhan sediakan berkat, jangan dibuang. Sesungguhnya kita nggak pernah kekurangan. Kurang mungkin iya, merasa kurang. Tapi kekurangan dalam pengertian sungguh-sungguh nggak ada. Nampaknya tidak. Kita bisa punya pakaian, hari-hari kita untuk bekerja di rumah, punya sepatu, punya makanan di kulkas, kalau ada kulkas, kalau nggak ada di meja. Saya kira kita belum pernah mengorek tong sampah untuk mengambil makanan busuk dari tong sampah untuk kita makan. Tidak pernah. Malahan kita yang membuang makanan ke tong sampah. Kita belum pernah mengemis di jalanan karena kekurangan. Yang banyak orang menipu. Dia nggak kekurangan, malahan memang dia suka ngemis aja. Tuhan mengerti kebutuhan kita. Karena itulah, saudaraku, percayalah Tuhan sepenuhnya.